ada gitu. Kalian semasuk dengan kiai-kiai Jawa, kiai-kiai di Pulau Jawa tuh apa sih dia? Nggak ada. Misalnya dibanding dengan Habib Lutfi misalnya gitu ya, Gus Baha, Ya. Kiai Mustafa Bisri misalnya nih. Siapa lagi? Apa Yusuf Mansur dibanding mereka-mereka ini? Gitu. Habib Syekh. Siapa lagi? Oh, siapa dia? Kalau di Muhammadiyah misalnya itu ada Adi Hidayat. Adi Hidayat. Ada Buya Syafi'i Ma'arif. Ya, Syafi'i ya. Ada Yunahar Ilyas. Ada nanti yang lebih umum sebenarnya Abdul Samad misalnya nih. Ustadz Abdul Samad. Apa dia? Kemudian ceritanya itu cerita-cerita yang nggak bisa kita nalar dengan akal gitu. Ada lagi di sini ada. Nah, ini cerita tentang Yusuf Mansur tentang sedekah ya. Ini ada, saya kasih judul ya, bangga disedekahin tapi marah saat yang bilang pengepul sedekah. Bukan di Bandar Soekarno-Hatta, tapi di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, dan bukan di ekonomi, di lounge eksekutifnya Jeddah. Termasuk saya minta sama Allah begini, zaman dulu, ya Allah saya mah pengen naik pesawat, tapi saya pengen naik pesawat, kagak mau ekonomi, dari dulu minta begitu. Dan sampai hari ini saya jualan banget naik ekonomi, naik ke bisnis terus. Perkaranya bukan perkara gua kaya, perkaranya adalah gua minta sama Allah, minta nggak lo? Gitu, jangan minta kemudian bisnis terus, minta naik pesawat aja nggak pernah. Dari dulu sebelum saya jadi ustadz, saya minta sama Allah, masuk rumah makan mana aja, jangan sampai bayar. Dari dulu. Masuk doa dia. Ya, jadi kan dia sudah mensifati dirinya ya. Mensifati dirinya dia itu ya kalau makan rumah sakit pasti ada yang bayarin orang lain gitulah. Nah itu ya, karena itu ada sambungannya cerita itu. Iya, ada sambungannya. Karena semua itu milik Allah. Iya. Ayat dia kutip tuh, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah, milik Allah. Yang apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, minta aja. Nanti tunjuk, ambil, bawa. Itu intinya saya itu dia. Iya. Tapi kan dia memang kalau waktu itu kan sempat ada rame-rame tuduhan Yusuf Mansur itu kalau kalau berdakwah katanya itu nggelar sorban terus ngumpulin uang, sedekahnya katanya dibawa sampai ngelaporin si Arif itu katanya. Tapi dia sendiri setiap ceramah ya kayak gitu, bangga kalau dia dikasih sedekah. Makanya jadi ironi kalau dia nggak ngaku disedekahin tapi dia bangga menerima sedekah gitu. Ya bagaimana dia nggak terima sedekah? Kan banyak video-video lain minta dia. Ya. Minta, Yusuf Mansur sudah datang. Apalagi kan gitu kan? Iya. Tuh dikarang cerita-cerita fiktif. Misalkan dia bersedekah kepada Yusuf Mansur. Cerita macam-macam nih. Ada yang bersedekah 8 miliar ke Yusuf Mansur. Iya. Iya kan? Iya. Nanti katanya dia dibalas oleh Allah. Dia punya rumah 35 hektar di pinggir laut sekaligus tempat parkir pesawatnya. Siapa? Punya rumah 35 hektar, dia punya pesawat di pinggir laut karena dia sedekah ke Yusuf Mansur 8 miliar. Allah kasih gitu kan. Sekarang cerita itu benar nggak? Nggak tahu. Kan Indonesia ini kan Sabang Merauke cuman wilayahnya. Ya. Kalau yang punya pesawat kan pasti orang kaya. Susi pun juga nggak market Enggak. di pangkalan dia. Saya tahu pangkalan. Susi itu enggak 35 hektar rumahnya. Maksudnya dia pun sendiri kan dekat pantai, ini yang paling dekat gitu. Tapi pesawatnya nggak di sana. Pesawatnya nggak di situ, ngomong aja nih. Ini siapa gitu? Nggak ada yang bisa jawab dia. Itu Bu, kalau orang nih apa istilahnya itu ya? Kalau bahasa Jawa tuh ndobos, itu nggak ndobos.
Iya, tahu. Ndobos. Ndobos aja ini. Ngedabrus ini. Banyak itu bahasanya. Nggak ada gitu. Kalian semasuk dengan kiai-kiai Jawa, kiai-kiai di Pulau Jawa tuh apa sih dia? Nggak ada. Misalnya dibanding dengan Habib Lutfi misalnya gitu ya, Gus Baha, Ya. Kiai Mustafa Bisri misalnya nih. Siapa lagi? Apa isu Mansur kali dibanding mereka ini? Habib Syekh. Habib Syekh. Siapa lagi? Oh, siapa dia? Kalau di Muhammadiyah misalnya itu ada Ustaz Hidayat. Adi Hidayat, ada Buya Syafi'i Ma'arif, Ya Syafi ya. ada Yunhar Ilyas, ada nanti yang lebih umum seperti Abdul Samad misalnya nih, Ustaz Abdul Samad. Apa dia? Kemudian ceritanya itu cerita-cerita yang nggak bisa kita nalar dengan akal gitu, Nggak bisa dibuktikan. nggak bisa dibuktikan. Tapi dia nggak mau waktu dituduh dia bahwasanya kalau pengajian itu dia ngumpulin bawa uang sedekah itu. Dia mah nggak bawa sedekah, stafnya yang bawa. Dia nggak bawa. Kan di Hotman Paris dia bilang dulu tuh, saya ini demi Allah nggak makan uang sedekah. Lo yang makan uang siapa? Makan gua nasi gitu. Itu kan kuda lumping juga nggak makan uang sedekah gitu. Udah makan beling. Iya. Nggak suka uang sedekah. Nggak suka uang sedekah. Setan aja nggak suka uang sedekah. Setannya nggak suka. Tapi tanya, masuk nggak ke rekening dia gitu kalau dia mau bersumpah. Ini tentang yang kayak tadi sih sebenarnya. Ini yang tadi ini udah dibahas tapi nggak apa-apa lah. Ini buat penutup aja ya. Hari kiamat besok, Pak Ketua Syariat, besok hari kiamat mitri hari. Makasih Bu Eliza, udah bisa bikin saya dengan izin Allah SWT ada di sini. Kalau bisa gitu, kita ditanya sama Rasul kepada Jibril, ya Jibril, mana itu Mansur? Allah. Jibril bilang jauh, di belakang. Kelihatan gitu. Kemudian Nabi bangun gitu, Nabi bangun, dia Jibril bawa aku kepada dia. Oh yang datang nih, yang bangun bilang Muhammad tempel sama Jibril, waduh, jami'ul malaikati warahumah. Maka semua malaikat tiba-tiba bangun berat gitu. Ini siapa yang dijemput nih? Keren. Itu kan cerita itu khayal-khayal aja gitu. Jeep itu kan Diperintah sama Allah itu. lah tugas malaikat Jibril dari akhirat so nggak ada. Maka juga menyampaikan wahyu. Dia kira pendelegasian ada lain, orang masing-masing bertanggung jawab di atas apa yang dia perbuat. Iya. Yang akan mengeksekusi nanti itu kan malaikat apa itu namanya itu? Malaikat penjaga neraka atau namanya malaikat Malik ya? Iya. Sudah itu penjaga surga malaikat Ridwan itu kan? Ridwan. Itu ya? Ya Ridwan kok. Itu yang berfungsi. Ini panggil siapa? Ya kan kita ada Yaumul Hisab dulu. Ada Yaumul Hisab. Yaumul Hisab itu sebut Apa hari. yang Mansur nggak dihisab kok? Masa Mansur nggak dihisab? Spesial itu. Sudah di dunia dia kumpulin sedekah, orang menyumpahin dia semua itu di akhirat nggak dihisab gitu. Nggak dihisab dia. Kemudian anaknya Wirda tuh nggak dihisab. Dia nangis, ketemu Abu Bakar. Itu nggak dihisab. Kan aneh ini nih. Nggak dihisab dia langsung dipanggil, dispesialkan gitu. Iya. Aneh-aneh aja. Padahal dalam hadis-hadis itu kita lihat orang nggak bisa bergerak, nggak bisa itu kaki dan tangan itu kan nggak bisa, mulut dikunci. Iya. Mulut dikunci. Terus gimana? Terus sekarang dia bebas aja, dia nggak mau, dia mau nggak azab itu nggak mau dia cerita itu.
dia nak cerita khayal, Jib, mana itu si Mansur gitu. Jangan mereka nanti lupa itu, nggak kenal ya Allah, itu depanmu itu gitu kan. Jadi dia suka membuat cita-cita seperti itu. Ya, agar terlihat hebat. Agak terlihat gagah gitu. Tapi kan itu sebenarnya mau kan gini, cita-cita seperti itu kan itu memang tidak ada dalam hadis-hadis gitu ya. Dan itu bisa menyesatkan menurut saya. Menyesatkan. Karena memang nggak ada rujukan, dalilnya nggak jelas. Dari mana? Iya. Bahkan mungkin nggak ada dalilnya. Nggak gitu. ada. Dia ngambil cerita Sebenarnya sendiri, selain enaknya. Su Mansur itu banyak juga yang lain bercerita cita-cita yang khayal-khayal gitu. Cuma yang lain itu belum jadi persoalan karena dia berdimensi akhlak, mengajak orang untuk kebaikan. Ketika Su Mansur menceritakan, dia tuh mengkapitalkan untuk dapat duit. Untuk dapat duit akhirat, untuk duit cerita Tuhan, untuk dapat duit aja semuanya. Maka ya kalau jemaah kita ilmunya nggak ditambah gitu, ini sasaran empuk. Tapi sekarang jemaah kan makin kritis gitu. Ya. Nggak Karena ada lah. ini parah sih menurut saya. Karena dunia akhirat itu kita punya batasan-batasan yang memang sudah ada hadisnya gitu, batasannya jelas gitu. Hadis. Orang cuma tahu sebagian kecil aja. Rasulullah kan nggak cerita semuanya, karena itu juga Rasulullah juga nggak tahu kapan terjadinya kiamat. Ada, Gitu. iya. Jadi Rasulullah ya cuma mendapatkan wahyu yang sebagian-bagian kecil agar manusia itu mengetahui bahwasanya akhirat itu ada seperti ini gitu. Iya. Dan seperti ini dan Ya udah. nggak mungkin ada orang cerita pribadi kayak gitu yang bisa menentukan akhirat itu akan seperti ini. Ya, akhirat itu kan seperti cita-cita di dalam Al-Quran, Iya. hadis-hadis Nabi ya kan. Iya. Di antara yang pasti nanti itu kita akan hidup setelah kematian di dunia, kemudian mempertanggungjawabkan, karena itu hari keadilan gitu. Iya. Kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan gitu. Makanya lama. Ini Su Mansur enak aja dia nggak dihisap nanti di akhirat, dan dia nggak melalui siratal mustaqim gitu. Nggak pernah dia cerita kan? Enggak. Nggak. Kalau cerita yang seperti itu dia nggak pernah cerita. Nggak mau dia. Karena mau cerita yang enak aja gitu. Wah. Nanti banyak versinya tuh. Nanti Allah memperkenalkan Su Mansur ke Nabi Muhammad. Gitu ada nanti itu. Aneh-aneh aja dah. Ya. Oke. Seperti itu ya teman-teman, ini cerita obrolan sambil ketawa karena memang sebenarnya apa ya bobot dari yang ceritakan memang nggak ada hadisnya sih sebenarnya. Bobotnya untuk ya menurut saya tujuannya cuma itu ya, untuk mendulang sedekah, tapi nggak mau dibilang bawa uang sedekah, tapi faktanya ngumpulin sedekah gitu. Sedekah. Itu aja teman-teman ya, sampai di sini. Kapan-kapan kita akan lanjut lagi ketemu dengan Ustaz Tabrani atau kita via online aja, dan biar lebih sering intens lagi ya, Ya. Ustaz ya. Terima kasih. Sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.